Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismianti, NIM 182900021, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang dibimbing langsung oleh yang terhormat Ibu Sri Wahyuni Nur SE MAK, saya akan menjelaskan satu materi, yaitu analisis rasio keuangan. Ada tiga yang akan saya bahas itu. Yang pertama, pengertian analisis rasio keuangan. Yang kedua, fungsi dan manfaat analisis rasio keuangan, dan yang ketiga, jenis-jenis rasio keuangan. Baiklah, langsung saja. Sebelum saya memulai menjelaskan, semoga apa yang akan saya jelaskan nanti dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk yang menonton video ini. Oke, langsung saja yang akan saya jelaskan pengertian analisis rasio keuangan. Yang pertama, apa sih itu rasio? Tentu saja yaitu rasio adalah alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam angka atau data finansial. Itu menurut Bambang Rianto. Kemudian, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Menurut Will, Subramanyam, dan Halsey, analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dengan lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Next, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu manfaat dan kegunaan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Dan selain itu, dengan membandingkan rasio keuangan terhadap perusahaan lainnya yang sejenis atau terhadap rata-rata industri, dapat membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan. Dan analisis rasio keuangan pada umumnya itu digunakan oleh tiga kelompok utama pemakaian laporan keuangan. Menurut Brigham dan Houston, ada tiga. Yang pertama yaitu manajer. Manajer itu sebagai pelaku yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, kemudian mengendalikan dan meningkatkan operasi perusahaan. Kemudian yang kedua, analisis kredit. Analisis kredit itu termasuk petugas pinjaman bank, dan analisis peringkat obligasi yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya. Dan yang terakhir itu ada analisis saham. Analisis saham itu yang tertarik pada efisiensi, kemudian risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan.
Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan pada submateri ini yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan, pengelompokan rasio-rasio dan keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Ya, rasio likuiditas itu adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan atau current ratio, kemudian exit test ratio dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu ada rasio leverage atau solvabilitas. Apa itu? Yaitu adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau debt to total asset ratio, net worth to debt ratio dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu rasio-rasio aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar aktivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya atau inventory turnover, average collection period dan lain sebagainya. Kemudian yaitu yang keempat, rasio-rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan atau profit margin on sales, return on total asset, return on net worth dan lain sebagainya. Oke, itu tadi sub-sub materi yang sempat saya jelaskan sebagai tambahan atau kesimpulan untuk ya. Yang pertama itu tujuan analisis laporan keuangan perusahaan. Saya menambahkan materi itu karena menurut saya itu penting. Kemudian itu tujuan utama analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua itu mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen operasional maupun keuangan. Kemudian tujuan yang terakhir itu adalah sebagai alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tambahkan, yang menurut saya lebih penting kita ketahui lagi, yaitu metode dan teknik analisis rasio keuangan perusahaan. Dalam menganalisa laporan keuangan terdapat beberapa metode yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai posisi keuangan perusahaan. Antara lain itu yang pertama, metode analisa pertumbuhan. Teknik analisa yang disusun dengan membandingkan kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut dengan menggunakan nilai persentase. Data yang disajikan bisa dengan membandingkan kenaikan atau penurunan masing-masing pos laporan keuangan bulan lalu dengan bulan sekarang, atau periode year to date, periode yang sama tahun lalu dengan sekarang. Kemudian yang kedua itu metode trend dan indeks. Teknik analisa hampir sama dengan metode analisa pertumbuhan, namun angka pembanding adalah laporan keuangan periode tertentu yang dijadikan indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Teknik trend ini sangat berguna untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis. Dan yang terakhir yaitu metode analisis rasio. Teknik analisis dengan membandingkan masing-masing pos laporan keuangan
yang relevan atau data yang signifikan. Oke, baiklah. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan mudah dipahami, baik terkhusus untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Mungkin akhir kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.